Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Keluaran pasal 25, teksnya ayat 23 sampai 40, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 23 sampai 30, Tuhan beritahukan contoh tentang meja roti yang untuk meletakkan rotinya. Paragraf yang kedua ayat 31 sampai 40, Tuhan beritahukan contoh tentang kandil yang bercabang 7. Kesimpulannya, meja roti sajian dalam tempat kudus itu juga dari kayu penaga. Panjangnya 2 hasta, lebarnya 1 hasta, dan tingginya 1,5 hasta. Itu menyatunya dengan emas murni, dan harus tetap meletakkannya roti sajian di atas meja itu. Kandil yang bercabang 7 itu dari emas murni dan harus seirasnya dari kaki, batang sampai ke lubangnya. Harus seiras itu perintah Tuhan tentang kebersamaan. Ajaran tentang Allah. Memang Tuhan beritahukan ukuran dan bentuk tentang meja roti dan kandil itu. Itu harus dibuat sesuai dengan perintah Tuhan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, meja roti dibuat dari kayu penaga, disalurnya dengan emas murni dan bingkai emas sekelilingnya, pinggan, cawan, kandil, dan piala yang dipakai untuk persembahan curahan itu dibuat dari emas murni, dan roti sajian akan diletakkan di atas meja roti. Kedua, kandil dibuat dari emas murni, baik kakinya, baik batangnya, kelopangnya dengan tombolnya dan kembangnya harus seiras dengan kandil itu. 6 cabang timbul dari sisinya, 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu dan 3 cabang dari sisi yang lain. Kandil itu harus dibuat dari 1 talenta emas dengan segala perkakasnya. Ketiga, orang Israel harus membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepada mereka di atas gunung itu. Jadi aplikasinya, pertama, melaksanakan semua perintah Tuhan sesuai dengan perintahnya. Jangan melakukan dengan pandangannya pribadi. Memang kita berpikirnya lebih besar atau lebih mewah, lebih indah, itu lebih baik daripada perintah Tuhan. Namun tidak usahlah itu. Hanya sesuai dengan contoh dari Tuhan saja. Itunya cukup. Kita hanya melaksanakan sesuai dengan perintah Tuhan saja. Kedua, memberikan roti hidup kepada sesama dengan memberitakan Yesus Juru Selamat kita. Ya, Yesus Kristus telah katakan Dia sendirinya roti hidup. Dan itu sudah diletakkan di atas meja roti sebagai roti sajian. Ya, itulah Yesus Kristus untuk kita juga. Kita harus memberitakan roti hidup itu kepada sesama dengan memberitakan tentang Yesus. Ketiga, menerangkan kehendak Tuhan dengan melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, memang kandilnya menelanginya di dalam tempat kudus, dan sebenarnya Yesus Kristus terang sejati menerangkan kehidupan kita juga. Kita juga memberitakan Yesus sebagai terang sejati, itu juga akan menerangkan kehendak Tuhan dan kehidupan kitanya. Akhirnya PR praktik hari ini bertanggung jawab sebagai terang dunia dan memberi makanan rohani, itu sebagai roti hidupnya. Itu memberinya makanan rohani dan jasmani kepada sesama dan jemaatnya. Itulah tanggung jawab, kewajiban kepada semua hamba Tuhan. Bukan hanya kepada hamba Tuhan, semua orang percaya harus menanggung jawabnya demikian itu. Menerangi dunia dengan terang sejati Yesus
dan memberikan hidup kepada orang-orang dengan makanan rohani dan makanan jasmani. Itu roti hidup Yesus Kristus. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.